Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reja Januari Dayat dengan nomor induk mahasiswa 25823305. Saya mahasiswa Magister Pengelolaan Sumber Daya Air, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung. Saya akan memaparkan mengenai tugas mata kuliah Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Agung Wiono, M.Eng. Untuk judul pemaparan saya yaitu pembangunan Smart Tunnel di ruas jalan Cibiru hingga Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Adapun bahasan yang akan saya jelaskan, yang pertama mengenai pendahuluan, yang kedua adalah konsep penanganan, yang ketiga adalah perencanaan pelaksanaan kegiatan, yang keempat adalah pendanaan, serta yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk latar belakang sendiri, kenyamanan Kota Bandung menurun menyusul tingkat kemacetan lalu lintas serta banjir yang kerap terjadi di Kota Bandung. Kota Bandung yang hingga kini masih menjadi ibu kota dari Jawa Barat memiliki luas wilayah 167,31 km persegi dengan jumlah penduduk 2.506.603 jiwa pada tahun 2023, serta dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,92%. Selain itu, jumlah kendaraan di Kota Bandung tercatat hingga pada tahun 2020 sebanyak 1.571.795 unit. Peningkatan jumlah kendaraan ini tidak diikuti dengan pembangunan infrastruktur jalan. Jalan yang dibangun di Kota Bandung hingga tahun 2020 hanya sepanjang 1.254.860 meter. Sehingga titik kemacetan setiap tahunnya bertambah. Selain itu, curah hujan yang tinggi dengan rata-rata 2.000 mm per tahun mengakibatkan sistem drainase tidak mampu menampung curah hujan yang menyebabkan air menggenang di beberapa wilayah atau kawasan di Kota Bandung. Kawasan di Kota Bandung yang terdampak dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan di setiap tahunnya serta tingginya curah hujan, yaitu di kawasan Bandung Timur. Kemacetan yang kerap terjadi di sepanjang Jalan Cibiru hingga Soekarno-Hatta dan diperparah jika terjadinya banjir di Pasar Gede Bage. Dengan kondisi tersebut, maka akan dibuat sebuah konsep penanganan yang dapat menguraikan kemacetan serta banjir di kawasan Bandung Timur. Maksud dan tujuan maksud dari kegiatan ini sendiri yaitu untuk mengatasi permasalahan kemacetan dan banjir di ruas Jalan Cibiru hingga Jalan Soekarno-Hatta. Serta untuk tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan konektivitas arus lalu lintas yang lebih lancar. Yang kedua adalah mengurangi kemacetan lalu lintas di setiap simpang di sepanjang Jalan Cibiru hingga Jalan Soekarno-Hatta. Yang ketiga adalah mereduksi banjir di beberapa titik di sepanjang Jalan Cibiru dan Jalan Soekarno-Hatta. Dan yang terakhir adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi pergerakan barang dan jasa yang lebih cepat dan efisien. Untuk sasaran kegiatannya sendiri, yaitu untuk mendapatkan perencanaan teknis dalam penanganan kemacetan dan banjir di ruas Jalan Cibiru hingga Jalan Soekarno-Hatta, serta bagaimana pengaplikasian SIDLACOM, SWOT, serta Sustainable Drainage System dalam kegiatan penanganan kemacetan dan banjir di Kota Bandung. Untuk lokasi kegiatannya sendiri, ini dimulai dari Jalan Cibiru, titik awal pembangunan dari Sematang itu sendiri, lalu melewati Bundaran Cibiru, melewati Pasar Gede Bage yang kerap terjadi banjir, melewati Simpang Gede Bage,
lalu hingga bertemu dengan simpang Samsat dan berakhir di simpang Buah Batu. Nah, untuk lokasi kegiatan sendiri, khususnya di titik awal pembangunan Smart Tunnel di Bundaran Cibiru. Bundaran Cibiru ini kerap terjadi banjir pada setiap jam sibuk dan jam sibuk sore. Lalu kemacetan juga terjadi di Simpang Gede Bage, terjadi pada jam sibuk sore, namun bila terjadi hujan dengan intensitas tinggi, maka akan diperparah dengan adanya genangan di ruas jalan tersebut. Selain itu, dengan adanya dengan adanya tempat wisata baru yang baru diresmikan di kawasan Bandung Timur semakin memperparah kemacetan di Simpang Gede Bage. Selanjutnya di Simpang Samsat. Simpang Samsat dikenal sebagai simpang eh, sebagai simpang terlama di Indonesia. Setiap paginya dilintasi oleh hampir 28.000 kendaraan dari arah timur menuju ke utara, sedangkan dari arah timur ke barat sebanyak 22.000 kendaraan. Kondisi ini menjadikan Simpang Samsat eh, masuk ke dalam kategori simpang dengan tingkat kejenuhan yang tinggi. Selanjutnya yaitu adalah Simpang Buah Batu. Simpang Buah Batu kerap terjadi kemacetan pada jam sibuk pagi dan jam sibuk sore. Nah, untuk pemilihan lokasi sendiri dipilih berdasarkan titik kemacetan terparah di Kota Bandung serta ketika musim penghujan diperparah dengan adanya genangan banjir. Selanjutnya adalah konsep penanganan. Untuk konsep penanganan sendiri terbagi atas dua, yaitu penanganan secara struktural dan non-struktural. Yang akan saya bahas untuk sekarang ini adalah penanganan secara struktural. Penanganan secara struktural untuk mengatasi kemacetan dan bencana banjir di ruas jalan Cirebon, di ruas jalan Cibiru hingga Soekarno-Hatta, yaitu akan dibuatkannya Smart Tunnel serta pembuatan sistem drainage dengan konsep Sustainable Drainage System atau SUDS, dan diharapkan dengan penanganan tersebut mampu untuk mengatasi permasalahan kemacetan dan banjir di kawasan Bandung Timur. Selanjutnya adalah penanganan struktural dengan pembuatan Smart Tunnel. Smart Tunnel sendiri merupakan salah satu inovasi di dunia dalam bidang infrastruktur untuk mengatasi berbagai jenis permasalahan kemacetan dan banjir perkotaan. Eh, Smart Tunnel sendiri merupakan panjangan dari Storm Water Management and Road Tunnel. Tunnel ini berfungsi sebagai sarana transportasi, yaitu bisa untuk jalan, LRT, eh, dan juga berfungsi hybrid sebagai sarana transportasi dan yang juga berfungsi sebagai pengendali banjir. Untuk pembangunan dari Sematana sendiri pertama kali dibangun di Malaysia selama 4 tahun, dimulai dari tahun 2003 hingga 2007. Terowongan serbaguna ini dibangun tepat di bawah kota Kuala Lumpur, memiliki dua bagian yaitu terowongan kendaraan atau motorway tunnel yang panjangnya 4 kilometer, yang terdiri dari 4 jalur double deck atau bersusun dua, dan terowongan banjir Storm Water Tunnel dengan panjang 9,7 km. Dan selanjutnya adalah pengoperasian dari Smart Tunnel itu sendiri. Pengoperasian Smart Tunnel di Kuala Lumpur dibagi dalam 4 mode pengoperasian. Untuk mode pertama diberlakukan jika terjadi hujan ringan terjadi hujan ringan. Dalam kondisi tersebut, terowongan masih dibuka untuk kendaraan
dan 2 dek masih bisa difungsikan sebagai jalan tol. Lalu untuk mode kedua diberlakukan saat terjadi hujan sedang. Dalam kondisi ini, sistem Smart Tunnel diaktifkan, air hujan dialirkan ke seluruh saluran terbawah atau saluran yang berada di bawah 2 dek dari jalan tol. Dan mode yang ketiga eh, diaktifkan atau difungsikan itu apabila terjadi badai dan banjir. Jalan tol dalam terowongan ditutup untuk semua jenis kendaraan. Setelah terowongan dikosongkan dari kendaraan, secara otomatis gerbang aliran air akan membuka dan banjir mengalir melalui terowongan. Jalan jalan tol terowongan tersebut kembali akan dibuka dalam 2 hingga 8 jam setelah penutupan. Sedangkan untuk mode keempat atau mode yang terakhir ini diterapkan apabila hujan dan badai yang terjadi jauh lebih parah dari perkiraan sebelumnya. Kondisi ini biasanya diumumkan pada 1 hingga 2 jam setelah pemberlakuan mode ketiga. Jika kondisi ini terjadi, maka terowongan ini baru akan dibuka dalam waktu 4 hari setelah penutupan. Dan selanjutnya adalah pendanaan dari Smart Tunnel di Malaysia. Smart Tunnel di Malaysia didanai melalui skema kemitraan publik swasta atau istilahnya itu adalah Public Private Partnership atau PPP. Dalam model ini, sektor swasta dan pemerintah berbagi tanggung jawab dan resiko dalam merancang, membangun, dan mengoperasikan proyek infrastruktur. Proyek ini didanai melalui beberapa sumber utama. Untuk investasi sektor swasta, perusahaan swasta yang terlibat dalam proyek ini memberikan investasi awal untuk pembangunan. Salah satu perusahaan yang utama dalam proyek ini, yang membantu dalam proyek ini adalah MNC Engineering Group dan Gamuda Berhad. Lalu untuk pendanaan dari pemerintah sendiri, pemerintah Malaysia juga memberikan kontribusi dana untuk mendukung pembangunan Smart Tunnel, terutama untuk bagian yang berkaitan dengan manajemen air dan infrastruktur umum. Dan yang ketiga adalah sumber dananya itu dari pendapatan jalan tol. Setelah Smart Tunnel beroperasi, pendapatan dari tol yang dikenakan kepada pengendara yang menggunakan terowongan tersebut akan menjadi sumber pendanaan untuk mendukung operasional dan pemeliharaan terowongan. Biaya pembangunan Smart Tunnel sebesar 514 juta dolar dengan pendanaan pemerintah sebesar 342 juta dolar dan sisanya 163 juta didanai oleh MNC Engineering Group dan Gamuda Berhad. Proyek ini dioperasikan oleh perusahaan Malaysian Mining Corporation atau MMC dan Gamuda Berhad dengan konsensi selama 40 tahun. Selanjutnya mengenai operasi dan pemeliharaan dari Smart Tunnel. Operasi dan pemeliharaan terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ada pemeliharaan rutin, dilakukan setiap hari pada jam 11 hingga jam 6 keesokan harinya. Pemeliharaan rutin ini itu berupa menjaga kebersihan bangunan, tol plaza, jalan masuk dan keluar, serta utilitas tunnel, penerangan dinding drainase, serta stasiun pompa. Lalu yang kedua adalah pemeliharaan tahunan, meliputi rambu lalu lintas dan lajur lalu lintas. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan non-rutin, dilakukan sesaat setelah terjadi banjir, berupa pembersihan lajur jalan, rambu, dan utilitas lainnya selama 48 jam. Dan ini adalah bagan alir dari operasi dan pemeliharaan Smart Tunnel di Malaysia. Dan yang selanjutnya adalah pengaplikasian Smart Tunnel
di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Karakteristik dari Jalan Soekarno-Hatta sendiri, jalan tersebut merupakan jalan arteri primer dengan lebar lajur cepat, yaitu 6,3 meter hingga 6,5 meter. Lalu lebar lajur lambat 5,3 hingga 5,5 meter. Lebar median jalannya itu 6 meter, lebar separatornya itu 1,2 meter, lebar bukaan tengahnya itu ada 15,8 hingga 30,5 meter, lebar bukaan samping yaitu 11,6 meter hingga 35,5 meter. Dan untuk eh, pembangunan tunnelnya itu sendiri eh, itu berukuran atau berdiameter kurang lebih 12 meter dengan panjang tunnel 11 kilo. Dimulai dari Jalan Cibiru hingga Jalan Soekarno-Hatta di dekat dengan Simpang Buah Batu. Selanjutnya penanganan struktural dengan uh, Sustainable Drain System atau SUDS. Prinsip dasar dari Sustainable Drainage System ini sendiri yaitu untuk mencegah polusi, karena SUDS berupaya mencegah pencemaran air dengan menyaring air hujan sebelum dialirkan ke sungai atau ke saluran pembuang. Dan yang kedua yaitu mengontrol laju aliran air, karena SUDS ini dirancang untuk memperlambat aliran air hujan sehingga mengurangi resiko banjir. Yang ketiga adalah meningkatkan resapan air. SUDS didesain untuk meningkatkan resapan air hujan ke dalam tanah sehingga menjaga cadangan air tanah. Lalu yang terakhir yaitu untuk menjaga habitat alami. SUDS sendiri dapat menciptakan habitat bagi tumbuhan dan hewan air tawar. Selanjutnya mengenai konsep penanganan secara non-struktural. Konsep penanganan non-struktural sendiri saya bagi atas dua penanganan. Yang pertama itu penanganan non-struktural yang pertama adalah Integrated Water Resource Management atau IWRM dan Water Resource System Planning and Management atau WRSPM. Persamaan dari kedua sistem ini yaitu adanya koordinasi, kerjasama, dan partisipasi dari semua pemangku kepentingan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Jangka panjang dari penerapan kedua sistem ini dapat dipastikan bahwa sumber daya air dapat dikelola secara berkelanjutan untuk generasi sekarang dan masa depan. Yang kedua, konsep penanganan non-struktural yaitu pembentukan integritas diri dan komunitas. Pentingnya pembentukan integritas untuk diri sendiri dan komunitas adalah salah satu upaya dalam pencegahan, salah satunya adalah tindakan korupsi. Nah, salah satu teori yang dipergunakan yaitu teori planned behavior. Teori ini menerapkan strategi yang dirancang untuk meningkatkan sikap terhadap perilaku anti korupsi, norma subjektif, dan kendali perilaku yang dirasakan. Kita dapat membangun budaya integritas dan akuntabilitas yang lebih kuat. Nah, hal ini dapat membantu memerangi korupsi dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Selanjutnya adalah dampak resiko dari pembangunan smart tunnel itu sendiri. Eh, yang pertama, adalah getaran dan gangguan bawah tanah. Karena salah satu kontributor utama pembangunan adalah eh, adanya getaran dari konstruksi dan pengoboran terowongan yang akan menyebabkan beberapa getaran pada bangunan yang ada.
Dalam kasus Smart Tunnel di Malaysia, dipergunakan suatu teknologi untuk meminimalisir getaran dan gangguan bawah tanah tersebut, yaitu dengan penggunaan Slurry Shield Tunnel Boring Machine. Alat ini bekerja untuk melakukan pengeboran, dan teknologi mesin TBM ini berguna karena memiliki dampak minimal pada geologi tanah dan sumber air tanah. Yang kedua adalah dampak resiko pembangunannya yaitu polusi udara dan polusi suara. Polusi suara dan polusi udara dari kendaraan yang melewati jalan raya yang sibuk sebenarnya merupakan sumber utama polusi di kota. Pengembangan terowongan bawah tanah adalah salah satu cara untuk memecahkan masalah polusi tersebut. Dari tim manajemen Smart Tunnel sendiri melihat ke semua kemungkinan yang terjadi sehingga dilakukan pengurangan jam kerja dan aktivitas terbatas pada waktu malam hari. Dan selanjutnya adalah penerapan dari e-Sidlacom Smart Tunnel di Jalan Soekarno-Hatta. Jadi saya merencanakan untuk proses konstruksi dimulai dari survei, investigasi, desain, land acquisition hingga OP-nya itu saya rencanakan dalam 25 tahun. Untuk periode awal sendiri yang akan saya lakukan yaitu yang pertama adalah bekerja sama antar stakeholder, baik dengan Dinas Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Bina Marga, karena lokasi kegiatan merupakan kewenangan pusat. Lalu yang kedua adalah pembentukan tim khusus atau teknis dalam pembangunan Smart Tunnel, baik dalam proses konstruksi maupun pengelolaannya. Yang ketiga adalah mengkaji kembali dengan tim teknis mengenai kebermanfaatan dari pembangunan Smart Tunnel itu sendiri. Yang keempat adalah melakukan sosialisasi dan mengedukasi kepada masyarakat mengenai proyek pembangunan Smart Tunnel. Dan untuk periode selanjutnya, yaitu periode 2, ada 2 kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun ini. Dalam kurun waktu 5 tahun yang pertama adalah melakukan kegiatan SID, survei investigasi desain bersama dengan tim teknis dan dibantu oleh konsultan. Tahap ini merupakan tahap awal perencanaan. Outputnya itu berupa data lapangan, studi kelayakan awal terkait teknis dan ekonomis proyek. Lalu yang kedua adalah melakukan kegiatan DED atau Detail Engineering Design. Bersama dengan tim teknis dan dibantu oleh konsultan perencana, output dari tahapan ini merupakan tahapan lanjutan dari kegiatan SID. Outputnya berupa gambar kerja, spesifikasi teknis atau spektek, RAB, serta dokumen pendukung lainnya. Dan untuk periode selanjutnya yaitu periode 3. Di periode 3 ini ada yang pertama, bersama dengan tim teknis menjelaskan kepada pihak terkait bahwa proses pembangunan Smart Tunnel akan menggunakan lahan berupa jalan raya, maka dari itu perlu adanya pengamanan aset jalan. Selanjutnya dibuatkannya jalan alternatif tambahan untuk mengurangi kemacetan ketika proses konstruksi, karena sebagian jalan tidak dapat difungsikan, maka perlu adanya pembebasan lahan. Untuk periode keempat, yaitu masuk ke dalam proses konstruksi. Yang pertama adalah proses konstruksi sudah mulai dilakukan, dibantu oleh kontraktor sebagai tim pelaksana, serta konsultan sebagai tim pengawas proyek. Lalu selanjutnya adalah pembangunan sendiri. Untuk pembangunannya sendiri dibagi ke dalam 5 tahapan guna menghindari terjadinya kemacetan pada lokasi kegiatan. Selanjutnya adalah proses pembangunan direncanakan
akan selesai dalam kurun waktu 7 tahun. Periode terakhir, yaitu periode kelima, proses konstruksi direncanakan akan selesai pada tahun 2047. Lalu setelah proses konstruksi selesai, maka tahapan terakhir yaitu operasi dan pemeliharaan yang akan dikelola oleh tim teknis O dan P Smart Tunnel di Jalan Soekarno-Hatta merujuk pada OP Smart Tunnel Malaysia. Untuk analisa SWOT atau strength weaknesses, opportunities, dan threats. Ya, yang pertama, untuk strength atau yang menjadi kekuatan dari proyek ini dengan adanya pembangunan Smart Tunnel di Kota Bandung dapat berpotensi menjadi destinasi wisata baru, lalu kondisi terowongan yang akan dibuat menjadi museum berjalan membuat para pengendara dapat merasakan pengalaman baru dalam berkendara. Lalu untuk weaknesses-nya atau kelemahannya itu sendiri, adanya pembangunan ini berdampak sosial ekonomi terhadap para pelaku usaha di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta. Karena setelah beroperasinya Smart Tunnel, para pengendara lebih memilih memasuki terowongan demi menghindari kemacetan. Lalu untuk opportunities, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi pergerakan barang dan jasa yang lebih cepat dan efisien. Selanjutnya untuk threats-nya, yaitu bila terjadi perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah merupakan ancaman dalam kegiatan pembangunan Smart Tunnel, karena yang kita tahu ketika berganti kepemimpinan akan adanya regulasi dan kebijakan baru dari pemimpin yang menjabat. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global dan lokal dapat mempengaruhi pendanaan dari pembangunan Smart Tunnel itu sendiri. Selanjutnya adalah rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya ini hanya berupa kasaran, tidak ada perhitungan bill of quantity-nya, dan untuk uraian jenis pekerjaannya sendiri dibagi atas 3 jenis pekerjaan. Pekerjaan yang pertama, pekerjaan persiapan, dengan estimasi harga, jumlah harga sebesar 5 miliar rupiah. Lalu untuk pembuatan konstruksi dari Smart Tunnel itu sendiri dengan jumlah harga sebesar 15 triliun rupiah. Lalu untuk pekerjaan penataan dan konstruksi arsitek sebesar 10 miliar, untuk pekerjaan mekanika dan elektrikal sebesar 10 miliar. Dan yang ketiga adalah jenis pekerjaan untuk pengembangan Sustainable Drainage System atau SUDS itu sendiri yang dianggarkan dengan jumlah harga sebesar 10 miliar. Sehingga didapat total biaya pembangunan dari pembangunan Smart Tunnel di Jalan Cibiru hingga Jalan Soekarno-Hatta Bandung sebesar 16 triliun 688 miliar 850 juta rupiah. Dan selanjutnya adalah sumber pendanaan. Sumber pendanaan untuk pembangunan Smart Tunnel di Jalan Soekarno-Hatta mengikuti atau mengadopsi dari sumber pendanaan Smart Tunnel Malaysia. Jadi untuk pendanaan sendiri untuk pembangunan Smart Tunnel di Jalan Soekarno-Hatta tidak menggunakan APBN,
Dana pembangunan Smart Tunnel menggunakan skema KPBU atau kerjasama pemerintah dan badan usaha. Lingkup pihak swasta dalam kerjasama meliputi desain, build, finance, operate, maintenance atau DBFOM. Selama kurun waktu yang lumayan panjang sebelum pada akhir masa kerjasama proyek tersebut dikembalikan untuk dioperasikan oleh pemerintah. Dan untuk pengembalian dana investasi kepada pihak swasta, pemerintah melakukan dua skema pendanaan atau funding. Yang pertama, bisa dilakukan dengan cara skema pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment atau HP. Pada skema ini, pengembalian investasi akan diperoleh melalui pembayaran berkala oleh pemerintah yang bertindak selaku pemilik proyek. Lalu untuk skema pendanaan yang kedua, yaitu dengan skema pengguna membayar tarif. Skema ini sama halnya dengan skema pendanaan Smart Tunnel di Malaysia. Jadi skema ini merupakan skema di mana pengembalian investasi swasta akan bersumber dari tarif yang dikenakan kepada pengguna layanan infrastruktur terkait salah satu contoh penerapannya yaitu eh, adalah layanan jalan tol di mana pengguna diharuskan membayar tarif tertentu untuk menggunakan layanan tersebut. Dan ini adalah skema KPBU eh, atau kerjasama pemerintah dan badan usaha. Untuk kesimpulan dari pembangunan Smart Tunnel di Jalan Cibiru hingga Jalan Soekarno-Hatta di Kota Bandung ini, yang pertama, proyek pembangunan Smart Tunnel sangat dibutuhkan dan layak untuk dilaksanakan. Hal ini didasari oleh kondisi di ruas Jalan Cibiru hingga Jalan Soekarno-Hatta yang sudah tidak mampu menampung jumlah kendaraan yang tiap tahunnya bertambah, serta banjir yang kerap terjadi ketika musim penghujan memperparah kemacetan. Yang kedua, proyek ini memiliki nilai manfaat yang signifikan bagi pemerintah maupun masyarakat. Di antaranya mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemudahan akses. Lalu yang ketiga, tim eh, tim yang eh, tim yang berpengalaman dan profesional yang akan menangani proyek ini dengan tim atau personal yang memiliki sertifikasi di bidang terkait serta pengalaman kerja di atas 15 tahun. Lalu yang selanjutnya adalah biaya proyek, biaya pembangunan atau biaya rencana anggarannya sebesar 16.688.850.000 telah diperhitungkan dengan matang dan realistis. Selanjutnya, jadwal pelaksanaan proyek dilaksanakan selama 25 tahun yang telah disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Question and answer. Ada beberapa pertanyaan dari dosen pengampu mata kuliah PSDAT, yaitu Bapak Agung. Pertanyaan pertama, beliau menanyakan mengenai bagaimana meyakinkan pemerintah atau investor dengan dana pembangunan sebesar 16 triliun agar pembangunan tersebut disetujui. Biaya pembangunan tidak menggunakan APBN sepenuhnya. Dana pembangunan Smart Tunnel menggunakan skema KPBU atau kerjasama pemerintah dan badan usaha, dan untuk pengembalian dana investasi kepada pihak swasta, pemerintah dilakukan dengan dua skema pendanaan. Yang pertama, pendanaan ketersediaan layanan. Yang kedua, skema penggunaan tarif tol. Nah, diharapkan dengan skema pendanaan seperti ini dapat mendatangkan banyak investor baik dalam dan luar negeri. Lalu pertanyaan kedua,
mengenai bagaimana studi kelayakan dari pembangunan Smart Tunnel di ruas jalan Cibiru hingga Jalan Soekarno-Hatta. Ditinjau dari aspek sosial, adanya pembangunan Smart Tunnel, yaitu meningkatkan mobilitas dan mengurangi waktu perjalanan bagi masyarakat yang berdampak positif pada produktivitas dan kualitas hidup. Bila ditinjau dari aspek ekonomi, pembangunan Smart Tunnel itu sendiri, anggaran pemerintah yang biasanya dipergunakan untuk perbaikan infrastruktur akibat banjir dapat diminimalisir bahkan dapat dihilangkan. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang mendorong aktivitas ekonomi dan investasi. Dan yang ketiga, menciptakan lapangan kerja baru selama fase pembangunan dan operasional yang memberikan dampak positif bagi pekerja lokal. Lalu pertanyaan ketiga mengenai skema pendanaan Smart Tunnel di Kuala Lumpur. Smart Tunnel di Malaysia didanai melalui skema kemitraan publik swasta atau public private partnership atau PPP. Dalam model ini, sektor swasta dan pemerintah berbagi tanggung jawab dan resiko dalam merancang, membangun, dan mengoperasikan proyek infrastruktur. Biaya pembangunan Smart Tunnel di Malaysia sebesar 514 juta dolar dengan pendanaan pemerintah sebesar 342 juta dolar dan sisanya 163 juta dolar didanai oleh MNC Engineering Group dan Gamuda Berhad. Proyek ini dioperasikan oleh perusahaan MMC dan Gamuda Berhad dengan konsensi 40 tahun. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dari pemaparan saya. Selamat menikmati indahnya perjuangan rekan-rekan MPSDA 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.